Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan channel Jejak Anak. Kali ini kita ada program baru namanya Ulin Kampung. Program jalan-jalan keliling kampung untuk mengenal daerah-daerah dengan beragam potensi. Halo teman-teman Jejak Anak, jadi aku lagi OTW ke Kerajaan Tarumanegara. Sebenarnya kita ke sana OTW-nya rada telat, nggak apa-apa, dan posisinya itu ada di Bogor. Jadi ikutin terus ya. Salam jajan. Nah, hari ini ulin kampung kita adalah ke Kerajaan Tarumanegara. Kalian tahu nggak sih sejarahnya tentang Kerajaan Tarumanegara? Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan pertama di bumi Nusantara. Lebih jelasnya, yuk ikuti terus perjalanan kita. Nah teman-teman, kita sudah sampai nih di pintu masuk Kerajaan Tarumanegara. Yuk kita lewati jembatan Rawayan, jembatan gantung menuju ke Kerajaan Tarumanegara. Jembatan Rawayan ini ketinggiannya lebih dari 50 meter dari dasar sungai loh. Oh iya, jembatan Rawayan panjangnya kurang lebih 125 meter dan terbentang di atas sungai Cisadane. Nah, ini namanya Pak Ugan, juru pelihara situs Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten adalah bukti nyata bahwa Kerajaan Tarumanegara ada di bumi Nusantara ini. Oke teman-teman Jejak Anak, jadi aku udah sampai di mana? Tempat prasasti Tarumanegara. Dan sekarang kita OTW tempat batunya dan kita mau nanya-nanya sama bapak yang jaga di sini. Ayo. Dari sini ke kiri nyampe ya, nyampe kan arah Bukit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya dari Jejak Anak. Pengen tahu ini tuh prasasti apa sih? Oh, sebelum Bapak menjelaskan tentang prasasti, kalau boleh tahu adik-adik dari sekolah mana? Kalau aku dari Mumpaza. Ya dari Pusat. Oh, ya. Nah, Bapak di sini sebagai pemelihara ya situs cagar budaya, yang mana memang di daerah Kampung Muara ini ada beberapa tinggalan yang merupakan peninggalan masa-masa kerajaan lalu, yaitu pada tahun 400 Masehi. Nah, di sini ada beberapa prasasti. Nah, salah satunya ini yang tadi ya ada yang tanyakan mengenai tentang prasasti Ciaruten. Prasasti ini diangkat dari 1981, dipimpin Insoyo, digunakan takal itu ada 3 alat, seling ya atau tambang dari baja, kemudian katrol dan rantai kecil. Nah, ketiga alat itu disatukan, kemudian batu ini diikat, disambungkan ke alat yang tadi gantung. Nah, kemudian baru dilakukan penarikan. Yang mana Raja Purnawarman adalah sebagai raja penguasa dunia dan Nusantara. Nah, di sini tertulis Jaya Pisala Kikranta Sapanipate Srimata Purnawarmana Tarumanagara Rasa Pistori Papadan Bayan. Itu sudah Bapak terjemahkan. Nah, dan ke dalam bahasa Indonesia, jadi ini bekas 2 kaki seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia, yaitu Raja Purnawarman yang gagah berani. Nah, ini jejak kaki asli ya, karena memang Raja Purnawarman di antara raja-raja yang ada pada saat itu
dia sebagai raja yang diagungkan, jadi memiliki keilmuan, kekuatan. Di situ disebutkan seperti Dewa Wisnu, jadi kegagahan seperti dewa. Ini tulisannya juga dari dulu. Iya. Prasasti itu kan adalah sebuah dokumen yang menceritakan tentang kehidupan perjalanan seseorang di masanya. Sama seperti ini, menceritakan tentang perjalanan kekuasaan Raja Purnawarman yang berjaya pada tahun 450 Masehi. Kalau awal berdirinya Tarumanegara itu tahun 130 Masehi. Itu Purnawarman sebagai keturunan atau sebagai raja penguasa yang keempat dari Tarumanegara. Jadi wilayah kekuasaannya sangat luas, bukan hanya meliputi Pulau Jawa, melainkan Tatar Pasundan dunia. Jadi pada masa kekuasaannya Purnawarman menguasai 48 kerajaan di dunia. Nah, selain prasasti ini ada juga yang disebut situs kebun kopi atau prasasti kebun kopi, letaknya tidak jauh dari sini, 100 meter di pinggir jalan. Nah, begitulah penjelasan dari Pak Ugan, teman-teman. Jadi kita tahu kan kerajaan Tarumanegara dulunya ada di Bogor. Selain prasasti Ciaruten, kita telusuri prasasti lainnya yuk yang ada di sekitar sini. Namanya prasasti kebun kopi. Jelaskan, mungkin ada ya lebih penasaran, kita melihat langsung ke prasasti kebun kopi atau tapak kaki gajah. Ya deh. Ini yang disebut. Nah, ini jadi prasasti kebun kopi ini atau tapak gajah yang menyebutkan tentang kejayaan. Jadi Purnawarman di masa Kerajaan Tarumanegara dia memang bertunggangan gajah yang namanya Airawata, yaitu gajah penguasa di negeri Taruma. Ini ada juga satu baris tulisan yang berbunyi Jaya Pisalasa Hastina Airawata tiba tidak pada payah. Jadi di sini nampak sepasang tapak kaki gajah yang seperti Airawata, yaitu gajah penguasa. Kalau prasasti ini memang ditemukan pada tahun 1864 waktu dilakukan penebangan hutan untuk perkebunan kopi milik Pan Hotman. Bekas lutut. Iya. Nah, ini posisinya dulu menghadap kiblat. Ini udah berubah posisinya. Batu yang seperti ini di Banten pun ada di dekat kompleks pemakaman Sultan Maulana Hasanuddin. Itu asalnya dari Bogor, dibawa ke sana untuk penobatan Sultan Banten. Namanya Watu Gilang kalau di Banten menyebutnya orang Banten. Mana Pak dengkulnya Pak?
ini emang yang kurang memahami dengan ya benda-benda atau tentang arkeolog, belajar dari batu jangan menarik. Kalau dilihat sekilas mah apa batu ini? Ilmu metafisika ini panel. Oh kan panel itu kan pusat. Nah, itu ya tadi sudah Bapak jelaskan mengenai tentang Ciaruten dan tinggal-tinggal prasastinya. Mungkin ada ingin lebih tahu lebih banyak lagi tentang sejarah, ada bisa datang mengunjungi kawasan situs yang ada di wilayah Kabupaten Bogor seperti situs Cibalai atau yang dikenal dengan nama Arca Domas. Nah, setelah dari situ bisa ada berkunjung juga yang masih ada hubungannya dengan Tarumanegara, yaitu ke Candi Blandongan, Candi Jiwa yang ada di Kabupaten Karawang. Dan itu memang masih banyak lagi ya situs-situs yang menceritakan tentang perjalanan ya. Ada ini sebagai penerus ya, yang punya ini ya jejak anak ya. Nah, juga kedepannya makin bertambah pengetahuannya menelusuri tentang jejak leluhur atau yang dikenal yang ada sebut sekarang jejak anak. Terima kasih ya adik-adik, ibu, bapak yang telah mengunjungi Ciaruten jejak anak. Gimana teman-teman, seru kan ulin kampung jejak anak? Ikuti terus ya perjalanan kita. Salam jejak anak. Mantap. Ke Gunung Padang bisa nemuin teman saya yang namanya Pak Nanang Sukmana, dia koordinator juga yang lebih paham ya, tentang Gunung Padang. Kalau yang Karawang Pak Sunarto, dia selain pengurus juga sebagai keamanan polsus, polisi khusus di sana. Ada polsusnya kan di Cagar Budaya, polisi. Ruang lingkup kerjanya ada ininya apa? Ada wilayah-wilayahnya gitu. Jadi sejarah perjalanan Purbakalan itu juga sangat panjang dari mulai zaman Belanda sampai sekarang. Yang namanya BPCB Banten itu ya ada proses perjalanan tentang kepurbakalaan. Nah, jadi kantor kepurbakalaan itu yang sekarang pusatnya di Banten itu didirikan oleh seorang perintis yang namanya Profesor Dr. Halwani, orang Banten. Dari tahun 1913. Jadi usia BPCB itu sudah ratusan tahun. Kalau dihitung zaman Belanda ya udah ribuan tahun. Itu secara resminya untuk balai. Dari situ berdiri lembaga-lembaga lainnya. Terus memang di Indonesia tadi sudah saya sebutkan ada 11 kantor lembaga. Seluruh Indonesia. Se-Indonesia. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Padang. Jadi Jawa Barat ini memang berdasarkan bukti-bukti dari penelitian yang merupakan pusat peradaban dunia. Jawa Barat. Kalau prasasti contohnya yang ada di sini prasasti Ciaruten yang berbentuk prasasti. Pak, kalau candinya yang di Karawang. Nyambungnya sama Baduy, Pak. Baduy itu ya asal usulnya dari Sunda. Baduy itu penduduk pribumi asli ya. Keturunan nenek moyang di Sunda. Sampai sekarang pun ajarannya masih Wiwitan, disebut Wiwitan, Sunda Wiwitan. Jadi dia mah tidak mau melanggar. Iya, benar. Nah,
walaupun dia ini ya, tapi dengan masyarakat luar pun dia memang sangat baik gitu. Iya, Tidak mengusik apapun itu agamanya gitu. Yang Kita penting sana kembali kepercayaan dia tetap percaya kepada Sang Maha Pencipta. Iya benar. Walaupun tata cara ibadahnya memang beda Iya, dengan benar. kita. Itu Baduy, kan Baduy juga sudah bagi 3 sekarang mah. Cibeo, Cikeusik, Cikartawana. Iya. Ada Baduy, jadi ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Baduy dalam sampai sekarang pun masih pegang teguh terhadap ajarannya. Bahkan alat-alat seperti ini, teknologi, Iya nggak boleh. nggak boleh. Kita nggak boleh ambil gambar di sana. Penelusuran jejak leluhur itu. Ini jejak anak, Pak. Iya, ini jejak anak. Iya. Jejak anak. Kan ada jejak leluhur. Ini jejak-jejak, salah satu jejak-jejak nenek moyang kita, jejak leluhur kita.